Ya, pemirsa, dalam menjalankan sebuah organisasi, penerapan manajemen yang tepat menjadi hal penting dan mendasar agar dapat menjaga kesinambungan tercapainya tujuan dari organisasi. Saat ini Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-merahan. Pasal 31 ayat 1 yang disebutkan bahwa pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Nah, ini yang paling penting Pak ya, transparan, tertib, akuntabel. Sekarang melanjutkan perbincangan Pak, saya ingin tanya sebelum undang-undang tadi yang sudah dijelaskan, manajemen PMI di Kabupaten Jember ini seperti apa sih Pak? Ya sudah barang tentu PMI Jember mengikuti seluruh aturan yang mengikat kita. Dan kita juga harus belajar tentang sejarah bagaimana PMI dan seluruh fungsi PMI. Karena agar kita tahu apa yang ada dalam semangat PMI. Ternyata lembaga ini lembaga yang mulia bagi saya. Dia melakukan pertolongan kepada siapa aja tanpa membedakan suku, ras, dan semuanya. Tanpa membedakan itu. Maka saya bangga kepada seluruh keluarga besar PMI. Pasti orang-orang yang duduk di PMI, orang yang telah selesai dengan dirinya dulu. Karena ini penting. Niat, komitmen, integritasnya, dedikasinya, loyalitasnya, sampai manajemen yang baik dan harus dilakukan istiqomah. Jangan pernah takut dengan badai, dengan tekanan, karena tugasnya mulia sekali melakukan pertolongan kemanusiaan. Ini yang harus dipahami. Sehingga saya bangga. Namun dalam kekuatan PMI, dengan aturan semua yang ada di organisasi, PMI itu memiliki 3 pilar. Pilar pertama adalah pengurus, pilar kedua adalah pegawai, pilar ketiga adalah relawan. Pengurus ini yang memimpin, pengurus ini bertindak untuk atas nama PMI. Makanya berdasarkan pasal 31 ayat 1 tadi disebutkan, berdasar undang-undang, keuangan PMI transparan dan diatur secara akuntabel. Nah, ini PMI. Maka dengan begitu PMI ini pengurus utamanya harus sudah selesai dengan dirinya. Kalau pengurus ini masih mau cari-cari dengan PMI, kasihan lembaga ini. Nggak akan bisa melaksanakan apa, harus selesai dengan dirinya. Kelolalah ini dengan baik, fungsikan seluruh fungsi pegawai pada tupoksinya dan gerakkan relawan. Maka untuk kepentingan itu berilah mereka keuangan dengan swakelola yang mencukupi itu. Namun tetap diawasi. Maka di Jember, PMI Jember membentuk Biro Audit dan Hukum secara internal yang setiap penggunaan itu diawasi oleh mereka. Pak, berarti boleh saya bilang sebelum 2018 undang-undang itu diresmikan masih sesuai dengan aturan-aturan yang biasa dipakai? PMI Jember sudah mendirikan itu Biro Hukum Audit, sudah melaksanakan itu. Ternyata setelah sudah dilaksanakan itu, tidak ada sedikit pun yang menyimpang dari undang-undang itu. Jadi PMI Jember sudah melaksanakan lebih dulu. Bahkan kemarin PMI Pusat juga memberikan pelatihan tentang sistem manajemen dan tata kelola melalui BOKA yang sudah disosialisasi ke seluruh Indonesia. Setelah itu disampaikan apa yang dilakukan Jember, Jember sama sekali tidak melanggar itu. Dan malah sesuai. Malah Jember ini luar biasa, gitu ya. Maka dari itu kawan-kawan saya, saudara saya dari Situbondo, Probolinggo dan ini banyak lagi yang lain akan datang Jember Standing, bisa dibanding, mereka akan niru. Setelah saya sampaikan semua mereka sudah paham, cuman membutuhkan keberanian untuk itu. Karena Palang Merah ini bukan organisasi apa, organisasi yang independen penuh. Jadi dia harus melakukan pertolongan tidak karena kepentingan. Semua adalah untuk mendukung pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi independen. Nah, mereka kurang memahami tentang independen ini. Mereka juga punya perasaan kurang berani. Bisa jadi mungkin kalangan birokrat yang jadi ketua. Sehingga takut dengan berbagai pihak. Kalau independen seharusnya dia tidak punya ketakutan. Tapi harus mentaati peraturan. Dan harus melaksanakan maksimal mungkin. Gitu. Pak Zainal, ini sangat menarik ya. Sesuatu yang sudah diatur melalui regulasi tentunya harus dijalankan sesuai aturan yang ada ya Pak Zainal. Tapi selama ini bagaimana Pak tantangan yang dihadapi oleh PMI Kabupaten Jember? Padahal sudah sesuai aturan nih, pastinya tantangannya juga pasti akan berat kan Pak Zainal? Ya, jadi tantangan yang pertama dihadapi adalah pertama seluruh kekuatan PMI tadi yang saya sebut 3 pilar memerlukan pemimpin yang punya bukan sekedar keberanian, punya komitmen dan menjaga komitmen ini. Kalau pemimpin dan seluruh kekuatan itu melakukan itu bukan untuk dirinya,
tapi untuk lembaga yang mulia, menjalankan fungsinya. Lembaga yang mulia ini palang merahnya. Didirikan dengan mulia. Dan ini menjalankan fungsi tugasnya. Jadi kalau kita berbuat yang terbaik, demi untuk palang merah. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk diri kita mau terkenal dan tidak terkenal. Itu tugas palang merah. Sejatinya palang merah harus berbuat itu. Sama dengan hari ini kita di PMI Jember. Telah menyiapkan tim kesehatan untuk mengawal Pilkades yang serentak ini. Jadi mengawal juga. Ini sebagai contoh. Kesiapsiagaan kita yang diperlukan. Nah, dan itu apabila keuangan dikelola dengan transparan dan akuntabel, semua bisa dilaksanakan. Maka itu yang ditiru oleh Situbondo dan Probolinggo dan banyak yang lain. Gitu loh. Dan mereka bangga dan mereka akan ngeterapkan seperti ini. Sudah saatnya kita. Jadi kalau kita ikut slogan Bupati, wis wayahe. Dibikin betul gitu loh. Kami mendukung sekali itu. Wis wayahe, PMI juga berbenah. Wis wayahe PMI juga menjalankan tugas pokok ini dengan benar. Dan wis wayahe PMI sudah menata manajemen ini agar mencukupi semua tugas kita. Gitu ya. Iya. Agar muncul. Malah kita harus semua kekuatan PMI punya tepo seliro. Ya. Untuk mendahulukan melaksanakan tugas daripada berpikir dengan dirinya. Itu yang saya bangga kepada kekuatan PMI. Ini yang harus dibangun. Mindset mereka harus dirubah. Ya. Mindset mereka harus dirubah. Ini harus dibangun. Sudah saatnya. Dan kami pun siap akan terbuka seperti apapun kepada masyarakat. Karena sejatinya kita ada karena masyarakat, kita ada karena pemerintah, dan kita ada karena negara ini. Itulah, itu yang sejatinya. Apalagi sudah sesuai dengan regulasi juga. Sudah sesuai dengan regulasi. Ya. Pak Zainal, tanggal 18 November lalu ada pertemuan ya Pak ya, musyawarah kerja di provinsi. Okay. Itu bisa diceritakan Pak, katanya PMI kan juga melaporkan secara transparan dan akuntabel itu. Baik. Pak. Di tahun 2018, PMI Jember diminta dalam musyawarah kerja provinsi, PMI provinsi, di Pasuruan. Di tempat wisata itu hadir seluruh 38 cabang PMI kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Dan syukur alhamdulillah PMI Jember yang dipercaya untuk berbicara di sana tentang best practice tata kelola dan manajemen palang merah Indonesia. Dalam hal ini cabang Jember. Jadi PMI di Jember dipercaya. Dan saya paparkan di sana apa yang saya lakukan. Pada waktu itu undang-undang belum keluar. Biarpun itu sama-sama tahun 2018. Saya paparkan semua dan disebut di sana bahwa saya berikan, setelah saya paparkan kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Dan saya berikan kesempatan bertanya di hadapan pengurus PMI provinsi. Saya berikan kesempatan bertanya. Apa yang dijawab mereka, gak ada satupun yang bertanya. Dan mereka mengangguk-anggukkan kepala. Dan tanda bahwa mereka senang dan menyetujui apa yang dilaksanakan itu. Dan inilah sejatinya PMI. Itu yang terjadi. Jadi ini luar biasa. Ya. Bahkan kami ditanya oleh berbagai cabang-cabang itu. Jadi memang pengurus PMI ini harus orang yang selesai dengan dirinya. Ya. Selesai dengan dirinya bukan karena kaya, tapi komitmen mental dan imannya. Itu yang paling penting. Keikhlasannya. Gitu. Penting banget Pak, orang penting yang banget. harus selesai dengan dirinya sendiri dulu. Itu yang penting. Ya. Yang ini perlu, memang PMI ke depan harus mencetak generasi-generasi penerusnya yang telah selesai dengan dirinya. Ya. Di situ nggak ada tanggapan, nggak ada kritik, nggak ada apapun. Mereka menyetujui. Ya. Nah, dalam kenyataannya, banyak berbagai PMI yang mengalami defisit, terutama unit donor darah, ya. Unit donor darah defisit. PMI Jember juga mengalami itu sebelum kami. Dan kami telah mengambil jalan tempuh dengan tata kelola itu. Kami dengan sendiri, satria dengan PMI tanpa meminta dan menangis kemana-mana. Kita selesaikan dengan cara berdasarkan kemampuan, mencicil dan sebagainya. Nah ini penting banget Pak untuk kita bahas di segmen 3 Pak Zainal. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Jember.